Shalom bagi kita semua. Shalom. Di malam hari ini kita memperingati Natal, keluarga, soreang, sekitarnya. Dan biarlah di perayaan kita Natal malam hari ini kita memperoleh damai sejahtera serta sukacita Natal di dalam hati kita. Itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah kita malam hari ini untuk memenuhi setiap hati kita. Mari kita satukan hati kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setiamu, penyertaanmu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami Bapa boleh beribadah untuk memperingati hari Natal di malam hari ini, di mana kami berkumpul keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan, bukan karena suatu kebetulan, namun hanya rencanamu Bapa yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Bapa damai sejahtera Natal hadir di tengah-tengah kami malam hari ini dan lahir di setiap hati kami Bapa, agar hidup kami selalu dalam damai sejahtera ya Bapa. Bapa berkati setiap hati kami Bapa, dari anak-anak bahkan remaja sampai dengan orang tua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di malam hari ini. Pimpin kami Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hadir di setiap hati kami Bapa, agar setiap Bapa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan dilepaskan. Kami merasakan damai Natal hadir di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, dan biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini ya Bapa. Dan biarlah kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Ampuni kami Tuhan di setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan kami. Layakan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mulai dari puisi pertama Nopri yang dibawakan oleh saudara. Nung natubo Yesusi, di barani pinahan, napeak di panggagatan, nung nasorang si paluai, beta hita somroma. Roy bana tuporti dion, maninggalhon surgoi, gabe tudos songon jolma, beta hita pujima. Di bana si paluang, namanesa saluhut dosam, na paluahon bangsona sian ranteni si bolisi, nama nanggalhon sian permarani. Dibana dorajata saleleng naik las marwata endehon haleluya tapuji tasomba ias mahita sian dosai amin. Kita angkat lagu pujian kita Nia Jepang Musi Arpestai, bersiap-siap puisi kedua yang dibawakan oleh Satria Cihotang, Tangiang Natal. Asa kapon di debatan
Ale Tuhan hatiuranmu nungabero jala lilin pe di Bethlehem bunga masih nondang Tuhan bahen ma au masih nondang di bagasan hatiuranmu dohot di bagasan sinondang ni mamerendongan nami jolma Maglas ni roha pasangap konho jala gohi nagohanami dohot sinondang katiureng ni hatutu bumi. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita. Alalas Nio Wagodang bersiap-siap diikuti anak-anak berjumlah 3 orang. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan Allah? Inilah liturgi yang pertama. Sada Musa sada ayat sada 1 tolu. Dimulana ditopa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap maton dini debata di atasnya kaai. Dungi makuling ma debata nina. Jadi mahona tiur, jadi tiur matutup. Sada Musa 2 ayat 7. Dungi di jario debata Jahobama jolmai sian orbuk nitano. On jala diuluson tu bagasan bumbung ni igungna hosa hangoluani gawe martondi na mangolu jolmai. Sada Musa 2 ayat 22 yaitu Psalm 122. Dungi tarala modon masih Adam di lain debata Jahobah. Jadi dia ini masada siang rusukna jala dilakopon sibuk tu pembuatan naik. Dungi di pauli debata Jahobah rusukna dibuat naik siang si Adam. Bahin boru-boru jala ditobi bana tu si Adam. Amin. Liturgi kedua 10 orang.
kejatuhan ke dalam dosa dan janji keselamatan. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah Taman Eden ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jatuh dari hadapan Allah. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Inilah liturgi kedua. Sada Musa tolu ayat sada 1 alai ulok dan bisuk sian nasa na manggulmit di ladang akan dijadihon di debata Jehovah jadi dogma mandok boru-borui atehe tongondo di dok debata naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan diporlakon dungi ninda boru-borui ma mandok uloki jadi do panganon nami sian parbue ni hau akan diporlakon alai anggosian parbue ni hau na dipor parsitamaan ni porlaki tidok debata do unang pangan hamu sian di jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4:1-5. Bunyi lima ulama mandok buru-burui dan aku suami mate. Ay di bote debatado. Sadari di pangamamu siani tonggor mamatamuna. Gabidos sa debata mamamu umbo to na din gando nawa. 2 Raja-Raja 17 ayat 7-8. Masa Allah nang berdosa Allah Israel dong Pak Jehovah debata nasidai na manonggihon nasida nangkok siang tanah Mesir paluaon siang gonggoman ini si Firaun raja siang Mesir hut bertombah nasida tujuan Sulaiman jangan ditawa dulu jala di ihud bon nasida semalam dihalak pagkegu angka naung di jauh ba nian meredot pun halak Israel dohot hasomalan akan pinung kapungka na pinung kapungka ini akan ada Israel. Amin. 17 ayat 11-12 Untuk manutung dua daupa nasida disi di atas ni saluhut umak manilu pamahanan nyala kafir angkanau pinabali ni Jehovah do pun nasida jala diulahon nasida ka kajahaton asat pahe muluk ni Jehovah dokat nasida Ubud alamar somba nasida tuaka gaganan atika nau marlumba Jehovah suci nasida nang jadi ulangan Yesaya 35 ayat 10. Jadi mula mas sogot halak akka na pinalua ni Jehovah jala maria tusion jala halalas ni roha salelengna di atas ulu nasida dapotan hilas dot las ni roha nasida alai porus maaka arsak dohot hoi. Yesaya 30 ayat 10 di baheni say memaima Jehovah neng marpangulahi rohana Tuhamu lawas alani borhat ibana asa asianna hami ay Jehovah do debatani uhum martua masude nama kaposi ibana. Mikali
5 ayat 1. Alai anggoho ale Betlehem Efrata mawe betu doho nian anggo tungkola jujur tu akahuta marili budi Juda. Apesian hodo harwan di panggonggong di Israel. Jala akaroan sian nanahinan sian aka ari narobi saleleng-leleng. Sakaria sia ayat 7. Maria ia situ mako ale nurusia marala bola mako idama maro marajang tumotoko matiga ibana jala sipan monang nasarek dorohana jala masugundum di halode doho di anak di halode ini. Amin. Yohanes sada ayat 1 tolu. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai iman na saur tu debata dimulanai salhut nai marhite sian hatai do umbahen na jadi jala dang adong nanggo sada sian nong jadi i na samarhite siani. Amin. Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongan hitawan. Jadi widahami mahasangapon ima hasangapon di anak sesada nasian amai. Bukasini roh hadohat hasitokan. Amin. Liturgi ketiga, kelahiran Yesus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Inilah liturgi ketiga. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Yang goha tutubu ni Yesus Kristus songonondo. Uju orwani si Joseph idope inana si Mariai gabe-gabiendo ibana sianton di parbadia andorang somar si padohonan dope nasida ala perrohan na bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni. Sarai 20. Alai dina songoni dope tahini rohana di idama di pina suruh-suruhan ni Tuhani namandok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mahalap si Maria gabe donganmu sari tenuse ay nasian ton di perbadia donain tubuh di ibana. Sada ayat 20. Idahamu mak gabe-gabean do namar baju tubuhan anak maibana jala bahenon do buarna Immanuel lapatan nak dongata madebata. Lukas 2 ayat 4. Borhat marang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakut turut Judea bukan si Daud namar buar Bethlehem alasian uparan jalan dan si Daud ibana pasurat tondirina rebo si Maria orang nai mau Galilea. Jadi dinabisi nasida bo maari di haluanna di tubuhon mas sada anak buah baju di borosna di teakonna di bagasan panggagatan ala sarong inganan na asing di pangyaman nasida. 2 ayat 10 sampai 11. Alai didok turuan lima tuna sidak munai mabiar hamu ai barita halas ni roha godang do buat tu hamu persaulian ni sandok bangsoi ai nam tu budo di hamu sabur nginon di hutan si Daud si paluat 5 Kristus Tuhan. Matius 2 ayat 1 2. Asa dung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea uju di harajaon nisi Herodes Roma aka para hapistaran sian purba tu huta Yerusalem akanin nama di dia do raja naim baru tuwi naung hui dahami do bitang di tano habisaran alani ido rohami sumomba ibana. Matius 2 ayat 6. Iya ho buta Bethlehem apalah tung na umet ho di tonga-tonga ni aka hutan na di luar Judea ai hodo huta haruan ni rajai na maham Israel bangsoki.
Pasalmen 145 ayat 21 sia. Pertaluk jala para siroha do Jahoba, lambas do ibana, tarimas jala perdenggan bahasa bolon. Perdenggan bahasa do Jahoba di saluhukna, jala di linggom asin rohana do jadi-jadianna sudena. Lukas 2 ayat 14. Asangapun madi dibata di ginjang dabi madi tanoon dia kajol mahalongwani. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari nomor 3, Riyama Kita Sasude. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada namanya. Haleluya. Salam. Shalom. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Malam hari ini kita boleh beribadah, mengadakan ibadah Natal, di mana situasi ataupun kondisi khususnya tahun 2020 ini, Natal tahun 2020, semua atau banyakkan kita bernatal di rumah akibat daripada wabah COVID-19 yang melanda dunia ini, ya. Tapi kita selalu bersyukur kita boleh beribadah semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan, tambahan daripada liturgi yang sudah kita bacakan tadi. Sungguh luar biasa ya, liturgi mengingat kita kembali di mana di masa kecil kita waktu di Bonapasogi di kampung. Kalau Natalan diadakan liturgi seperti ini. Luar biasanya kalau di kampung itu dulu itu dihafal, enggak membaca ya. Kita di sini masih membaca ya. Cuman karena jarangnya kita mungkin ya dalam bahasa Batak ya, agak-agak lucu juga karena kita banyak yang tidak mengerti bahasa-bahasa Batak pada secara khususnya bahasanya ya, tulisannya gitu. Karena tulisan dan bacaannya berbeda ya. Jadi di sini itu udah satu sangat membuat kita bergembira. Karena apa? Natal ini harus disambut dengan sukacita. Natal itu harus disambut dengan hati yang bergembira, beria-ria. Amin. Oleh karena itu nggak usah kita anggap ini Natal biasa-biasa saja. Gak apa-apa, itu bisa jadi bahan ini buat kita hiburan ya, liturgi ini ya. Yang jelas kita memahami di mana tadi awal penciptaan ya, manusia jatuh dalam dosa dan kelahiran Tuhan Yesus. Ini tambahannya ya buat kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, di mana di malam hari ini kami boleh beribadah, ibadah Natal kami keluarga besar yang ada di Sanggar Indah Banjaran Parken sekitarnya, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan,
di mana kami Tuhan menyambut hari kelahiran Tuhan. Kami sambut Engkau Bapa di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lahir secara pribadi dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami rasakan begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sebentar Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu. Ajarlah kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan di malam hari ini Tuhan, memulihkan kami, menguatkan kami, membuat kami semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan selalu mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salibnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau menyampaikan isi hati-Mu buat kami semuanya. Biarlah kami keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Bapa, kuduskan sucikan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Kristus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, di malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih Allah, ya, di dalam tema kita, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, amin. Subtema kita Natal itu adalah kebesaran kasih karunia Allah akan dunia ini. Tinggallah di dalam kasih-Nya itu, sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes, ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Natal ini mengingatkan kita akan kasih Allah, ya. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, ya, serta segala isinya, termasuk kita pribadi lepas pribadi. Kasih Allah begitu besar bagi saudara dan saya, ya. Jadi jangan menganggap kita itu kadang lepas dari kasih Allah. Allah itu Allah yang setia, ya. Allah yang selalu mengasihi kita. Allah tidak ingin semua ciptaannya binasa, ya. Makanya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghukum kita umat berdosa, namun supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Supaya kita mendapatkan penebusan atas segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita semua, ya, sama halnya, ya, yang terjadi di masa-masa sekarang. Kalau kita melihat jumlah yang meninggal akibat COVID-19 ini, kadang kalau kita terlalu khawatir, mungkin ada di dalam pola pikir kita, apakah semua akan binasa? Apakah semua akan binasa akan terjadinya wabah ini, ya? Jadi di sini kita diingatkan, di Natal ini diingatkan kita akan kasih Allah. Jangan takut kita, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kita sebagai ciptaan yang paling istimewa. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa karena COVID ini. Amin. Tuhan pasti melindungi kita. Sekalipun kita beribadah di rumah ini, namun kasih karunia Tuhan tidak akan terlewat dari kita. Bahkan kita semua diliputi oleh kasih karunia Tuhan. Dimanapun kita beribadah, asal kita beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, ya, pasti hadirat Tuhan memenuhi. Pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya Tuhan akan selalu melawat kita. Jadi jangan kita sampai khawatir akan masalah, akan situasi yang terjadi hari-hari ini. Allah tidak membiarkan kita binasa oleh karena wabah ini, Bapak Ibu. Asalkan apa, ya? Yang pertama, asalkan kita percaya
kepada anaknya yang tunggal. Amin. Asalkan kita percaya kepada anaknya yang tunggal, yang lahir, yang kita rayakan malam hari ini, ya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan, akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena itu, di wabah yang terjadi saat-saat ini, di masa-masa yang sulit yang terjadi hari-hari ini, semua bangsa mengalami, bukan bangsa Indonesia aja, bangsa-bangsa lain pun mengalami, bahkan mungkin mengurangi rasa semangatnya Natal ya di beberapa orang lain, tapi kita di sini menunjukkan semangat Natal itu selalu ada bagi kita. Suatu yang luar biasa. Ya. Mungkin sekali banyak orang hari ini tidak beribadah, tidak mengadakan ibadah Natal. Karena apa? Ya mungkin tidak ada yang menggerakkan atau kurang kurang abdol mungkin perasaannya kalau cuma hanya suami istri. Bagaimana cara merayakan Natalnya seperti itu ya. Makanya ada ide dari kita untuk mengadakan ibadah seperti ini supaya apa? Semangat Natal itu tidak lepas dari kita. Jadi mari ya kita percaya lahirnya anak Allah yang tunggal itu Yesus Kristus. Itulah penyelamat bagi kita. Amin. Itulah penolong bagi kita ya. Percaya berarti tidak ada keraguan. Ya. Apakah saudara masih ragu bahwa Yesus itu adalah Allah 100%, Tuhan 100% dan manusia 100%? Ya. Kalau kita percaya dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi percaya artinya tidak ada keraguan, tidak kekhawatiran dan tidak ketakutan, ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Artinya kita mempercayai anak Allah yang tunggal yaitu Yesus Kristus, yang lahir yang kita sambut, ya, yang Tuhan karuniakan buat kita secara mungkin ya cuma-cuma ya karena kasih Allah ya buat kita. Artinya Tuhan menunjukkan kasih-Nya supaya kita selamat, supaya kita beroleh hidup kekal. Jadi hari yang sama juga dengan detik ini juga Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itu, Dia juga akan menolong kita dalam mengatasi masa-masa yang sulit yang terjadi, dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Sampai hari ini puji Tuhan, inilah penyertaan Tuhan itu. Inilah yang kita percaya dari Yesus Kristus, pertolongannya. Ya, wabah ini terjadi dari bulan Maret, puji Tuhan. Di lingkungan kita masih tidak ada yang ini. Bahkan kita percaya tidak akan terjadi di lingkungan kita, bahkan tidak akan menimpa kita. Karena apa? Kita percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang sebagai penolong kita. Amin. Yang akan melindungi kita. Kita baca dari Mazmur ya, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus dan percaya kepada kuasanya, kuasa anak Allah, yaitu Yesus Kristus, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Ketakutan saudara? Serahkan kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Biarkan Tuhan yang bertindak, ya. Yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Allah tidak membiarkan kita binasa, ya. Oleh karena wabah ini, asalkan kita berbalik dari kegelapan kepada terang. Amin. Tadi asalkan kita percaya kepada anaknya yang tunggal, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan di saat kita mengalami kesulitan juga, Dia sendiri yang akan bertindak. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dan Dia akan
menyelamatkan kita asalkan kita berbalik dari kegelapan kepada terang. Terang yang dimaksud itu Yesus sendiri. Yesus yang lahir itu adalah sebagai terang bagi dunia. Amin. Dunia sudah jatuh dalam dosa, kegelapan yang ada dalam dunia. Pada penciptaan, ya, manusia jatuh, kegelapan yang ada. Datanglah Yesus Kristus sebagai terang dunia. Makanya kita berbalik. Tadinya kita hidup dalam kegelapan. Sekarang kita berbalik, datang kepada Kristus sebagai terang. Amin. Kita harus hidup benar dan hidup kudus. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang bagi bangsa ini. Terang bagi keluarga kita. Menjadi terang bagi lingkungan kita. Menjadi terang kita di dalam pekerjaan kita. Bagi rekan-rekan kita. Bahkan semua teman sahabat kita. Jadilah kita menjadi terang. Jangan membawa kegelapan. Amin. Biarlah kita menjadi terang. Yang terjadi hari-hari ini sudah banyak kegelapan yang terjadi. Apa kegelapan yang terjadi? Banyak isu-isu kebencian yang didatangkan. Banyak hoax, ya, yang disebarkan melalui medsos. Supaya apa? Supaya manusia itu keliru. Supaya manusia itu tidak ada lagi kasih. Makanya Natal ini adalah tentang kasih Allah akan dunia ini. Maka kasih itu juga ada dalam hidup kita. Biarlah kita hidup di dalam kasih Allah. Amin. Tunjukkan kalau kita berbalik dari kegelapan kepada terang, berarti buktinya ada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Allah itu tinggal dalam hidup saudara, ya. Hiduplah kita di dalam kehidupan yang benar, kudus, dan hidup di dalam firman Tuhan, ya. Dan kita peralihan dari kegelapan kepada terang menunjukkan bahwa apa? Kita itu ada perubahan, ya. Kalau seperti kata Tuhan, ya, kepada kita supaya kita itu memiliki gambar Kristus, supaya kita itu meneladani karakter Kristus. Kasih yang ada dalam Bapa itu yang kita sebarkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Natal ini menunjukkan kasih Allah bagi kita. Kita juga harus menunjukkan kasih, bukan kebencian. Amin. Jadi kita harus beralih. Tadinya kalau ada perasaan di dalam hati kita, kita pembenci, jadilah kita pemaaf. Ya. Jadilah kita pembawa kabar baik. Jangan pembawa kabar kebohongan. Jangan pembawa dusta. Ya. Jadilah kita pembawa kabar baik. Kabar baik yang kita sebarkan bagi semua orang. Kasih itu, ya. Itu yang akan kita sebarkan, ya. Itu menunjukkan kita beralih dari kegelapan. Janganlah selalu hidup dalam kegelapan. Jikalau kita masih hidup dalam kegelapan, kita tidak akan mengalami mujizat Natal itu. Kita tidak akan mengalami sesuatu yang baru dalam Natal. Natal menunjukkan kita ingin selalu ada yang baru. Amin. Mengapa orang kalau Natal pengen baju baru, sepatu baru, semua ingin baru? Karena apa? Karena ada satu sambutan sukacita dalam perayaan Natal. Kita pun harus ingin. Bagaimana kita antusiasnya ingin berganti pakaian supaya baru dalam menjalani memeriahkan Natal. Kita juga harus antusias supaya hati kita ini dipenuhi dengan hati yang baru. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau sulit untuk memaafkan, sekarang harus gampang memaafkan orang. Ya. Jadi saya percaya kita ini harus jadi orang-orang pembawa kasih Allah. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua, pegangan buat kita. Kita di sini merayakan Natal di mana kita diingatkan kembali akan kasih Allah akan dunia ini. Berarti kita mengingat besar kasih Allah bagi kehidupan kita. Jangan sekali-kali saudara merasa sendirian. Jangan sekali-kali saudara merasa tidak punya harapan. Ada Allah, ada Yesus Kristus, ya, sebagai penolong kita yang selalu menguatkan kita, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah, ya, kita semua menjadi orang-orang yang percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Percaya dengan segenap hati, percaya akan kuasanya, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup memulihkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan saudara. Allah sanggup memberikan mujizat demi mujizat buat saudara. Asal kita percaya.
cahaya. Yang kedua tadi kita harus berbalik dari kegelapan kepada terang. Ya, saya percaya firman Tuhan akan memulihkan setiap kita. Kita saatnya akan menyalakan lilin, penyalaan lilin. Kita akan angkat pujian nanti dari mungkin bisa dimatikan dulu lampunya. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Ya. Dengan dibornginai
dalam doa syafaat.